Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdaus Habibi. Di sini saya akan menjelaskan cara membaca jangka sarong atau vernier kaliper. Video ini saya buat untuk semua orang yang khususnya masih akan belajar cara membaca jangka sorong, atau mungkin yang sudah pernah belajar namun lupa untuk cara membacanya. Oke, ini saya contohkan sebuah jangka sorong. Saya akan jelaskan bagian-bagian pada jangka sorong tersebut. Yang pertama, di sini ada rahang dalam. Rahang dalam ini yang atas, namanya rahang dalam. Rahang dalam ini bisa disebut internal jaws. Ini fungsinya untuk mengukur diameter bagian dalam suatu benda atau benda yang akan kita ukur. Kemudian di sini ini ada rahang luar atau disebut external jaws. Ini bisa digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda. Kemudian di sini ada baut pengunci atau locking screw. Baut pengunci ini digunakan ketika kita sudah mengukur, sudah mendapatkan ukuran dari suatu benda kerja, lalu kita kunci menggunakan baut pengunci tersebut. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, di sini ada depth measuring plate. Nah, ini namanya depth measuring plate atau pengukur kedalaman. Ini ya. Ini untuk mengukur kedalaman suatu benda. Bagaimana cara mengukurnya? Nanti kita bahas sama-sama. Kemudian pada skala utama, ini kita sebut skala utama. Ini disebut skala utama. Pada skala utama terdapat dua skala. Yang di atas, untuk yang di atas ini menggunakan satuan inci, itu disebut skala imperial. Sebut skala apa? Skala imperial. Kalau yang bawah dengan satuan mili, ini disebut skala metrik. Jadi pada skala utama ini terdapat dua ukuran. Yang di atas ini merupakan skala imperial atau imperial scale dengan satuan inci. Kemudian yang di bawah itu skala metrik atau metric scale dengan satuan senti atau milimeter. Oke, kemudian di sini ada skala nonius. Ini disebut skala nonius. Skala nonius kita gunakan untuk mengukur atau mengetahui nilai yang ada di belakang koma.
Ini skala nonius. Kita menggunakan satuan 0,05 mm. Ini untuk skala noniusnya. Kemudian bagaimana caranya menggunakan? Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan untuk mengukur diameter luar suatu piston. Jadi begini cara menggunakannya. Setelah kita dapatkan ukuran dari piston ini, kemudian kita kunci menggunakan baut pengunci atau locking screw. Setelah kita kunci, kemudian kita baca. Kita gunakan skala yang metrik atau metric scale. Di sini untuk setiap satu strapnya ini adalah 1 mili. Jadi 1 mili, 2 mili, 3 mili dan seterusnya. Kemudian angka yang tertera pada angka 1 dan garisnya yang panjang ini merupakan 10 mili. Ini 20 mili, 30 mili, 40 mili dan seterusnya. Tahap awal untuk membaca jangka sorong, kita cari dulu di mana angka nolnya ini berhenti. Angka 0 yang ada di skala nonius itu berhentinya di mana garisnya. Coba kita perhatikan di sini. Kita mulai menghitung dari angka 5. 5 ini merupakan 5 cm atau 50 mm. Angka 50 mm nya ditunjukkan pada garis yang panjang. 50, 51, 52, 53. Nah, di sini bisa kita lihat angka 0 ini berhenti di antara angka 53 dan juga di antara 54, antara 53 dengan 54. Oke, kita tulis. Sudah kita dapatkan angka untuk yang pertama yaitu 53. Kita perhatikan lagi di sini. Lima puluh, 51, 52, 53. Kemudian bagaimana cara menghitung komanya? Kita amati di skala yang bawah ini, skala nonius. Ini disebut skala nonius. Kita lihat mana yang garisnya yang ada di skala nonius ini yang paling lurus atau bertemu dengan garis yang di skala metrik. Ya, kita perhatikan angka 0, setiap satu stripnya ini bernilai 0,05 mm, 0,10 mm dan seterusnya. Di sini kita lihat garis ini belum lurus. Kemudian kita perhatikan lagi mana yang paling lurus. Nah, di sini ada angka 6. Setelahnya angka 6 di sini garisnya sudah cukup lurus.
atau kita sudah menemukan nilainya. Berarti nilainya 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 65. Ini nilai yang sudah kita temukan. Jadi kita tambahkan 0,65. Kita jumlahkan untuk hasilnya. Jadi untuk hasilnya sudah kita temukan untuk satu percontohan tadi dengan mengukur diameter luar suatu benda atau suatu piston. Itu tadi yang sudah kita ukur, nilainya adalah 53,65. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menggunakan jangka ini untuk mengukur diameter dalam. Kita menggunakan rahang dalam. Rahang dalam ini fungsinya untuk mengukur diameter dalam. Kita contohkan seperti ini. Ini ada diameter dalam. Begini cara mengukurnya. Ini kalau sudah kita kunci supaya skala noniusnya atau skala gesernya tidak bergeser lagi. Kalau sudah kita kunci, mari kita baca. Bagaimana cara membacanya? Seperti yang di awal tadi, kita perhatikan angka 0 yang ada di sini. Angka 0 ini berhentinya di mana? Angka 0-nya, garisnya ini berhentinya di mana? Kita baca dari yang terdekat. Di sini ada angka 1. 1 ini merupakan 10 mili, 10 mili, 11, 12, 13, 14. Ternyata dia di angka 14, namun melebihi dari angka 14. Jadi di antara 14 dan 15. Oke, kita tulis terlebih dahulu angka 14 milinya. Selanjutnya kita cari untuk nilai komanya. Bagaimana cara mencarinya? Kita perhatikan di skala nonius ini. Skala nonius ini mana angka atau garis di atas angka ini yang lurus dengan garis di skala metrik yang ada di atasnya. Ini kita perhatikan. Di sini ada angka 4, kemudian sebelahnya angka 4 ini ada 45. Ini yang paling lurus. Ya. Berarti sudah ketemu untuk komanya adalah 45. 0,45. Kemudian kita jumlahkan berapa nilainya. Oke, sudah ketemu. Angkanya adalah 14,45 mm. Jadi seperti itu untuk cara mengukur. Yang pertama tadi menggunakan rahang luar, yaitu untuk mengukur diameter luar. Kemudian yang kedua menggunakan rahang dalam. Ini rahang dalam.
Ini fungsinya untuk mengukur diameter dalam. Kemudian kita akan menggunakan depth measuring blade atau pengukur kedalaman. Jadi di belakang sini ini ada yang namanya depth measuring blade atau untuk mengukur kedalaman. Bagaimana caranya? Kita contohkan seperti ini. Ini ada piston. Kita ukur diameter dalamnya seperti ini. Ini untuk rahangnya, ini untuk pengukur kedalamannya, ini dia harus sudah menyentuh dasar dari permukaan benda seperti begini. Nah seperti ini menyentuh dari permukaan bendanya. Kemudian yang besinya ini menyentuh di permukaan yang dalam. Jadi begini, sudah ketemu ukurannya. Kemudian kita kunci dulu. Setelah kita kunci baru kita baca. Kita perhatikan di sini, kita baca dari yang terdekat. Nolnya ini berhentinya di mana? Nol ini berhentinya di mana? Kita lihat angka yang terdekat. Di sini ada angka 2. 2 ini berarti 20 mili. Kita hitung sampai ke sini. Jadi 20, 21, 22, 23, belum sampai di angka 24. Berarti masih dinilai 23 dan 24. Kita tulis dulu angkanya 23. Angka 23 nya sudah ketemu. Kemudian kita cari komanya atau nilai yang ada di belakang koma. Ini mana yang paling lurus? Coba kita perhatikan. Di sini ada angka 8 ya. 8 ini sudah hampir lurus tapi belum. Kita perhatikan di angka 9. Nah, angka 9 ini udah lurus ya. Berarti angkanya, komanya adalah 90 mili atau 0,90 mili. 0,90 mili. Kita jumlahkan. Nah, berarti sudah ketemu angkanya 23,90 mili. Untuk penjelasan mengenai jangka sorong saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada kritik dan masukan mengenai video ini, silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.